Aku ingin tahu apa yang digambar Emma sekarang. Donat. Ya, siapa yang bisa menolak hidangan penutup yang enak ini? Aku sudah tidak sabar melihat para kontestan menjawab tantangan ini. Semua terlihat tidak mau kalah sepertinya. Wow, Nenek dan Koki sudah mulai memasak. Lihatlah si Koki betapa mudahnya dia membuat adonan. Bagus sekali. Sekarang mari tuangkan minyak agar donat-donat matang dengan sempurna. John, sebaiknya kamu bergegas. Lawan kamu lebih gigih daripada sebelumnya. Hah, apa masalahnya? Sekarang ambil ini. Apa? John, kamu yakin bisa membuat donat kan? Kelihatannya Nenek dan si Koki melirikmu. Ayo tunjukkan kepada mereka kalau kita bisa. Baiklah, mentega ditambahkan. Nenek dan Koki sebenarnya sudah mulai masukkan donat ke dalam loyang. Sekarang giliranmu, hati-hati ya, minyak panas bisa melukaimu. Ya, kita sudah mengingatkanmu. Kenapa kamu menuang begitu banyak minyak? Kamu harus banyak belajar, John. Sementara si Koki dan Nenek menunggu donat mereka matang dengan santai. John saat ini menghadapi pertempuran berbahaya dengan mentega. Oh, tidak. Kita lihat apa yang terjadi pada donat-donat itu. John tanpa sengaja mencabik-cabiknya dengan spatula. Dan sekarang bagaimana kamu menunjukkan masakan ini kepada Emma? Tidak terlihat seperti donat, sayang sekali. Wow, donatnya begitu lurus dan sempurna, begitu indah. Apalagi yang dia lakukan? Oh, dia menaruh isian di dalamnya. Selai beri ini akan membuat donat yang lezat menjadi lebih lezat. Sekarang dia mencelupkan donatnya ke dalam lapisan gula. Terlihat sangat enak. Yang tersisa hanyalah menaruhnya di atas piring, menghiasnya dengan taburan manis. Sempurna. Sekarang kita lihat bagaimana buatan Nenek. Donatnya terlihat lebih sederhana daripada buatan Koki. Namun apakah itu membuatnya kurang lezat? Lihatlah mereka. Sepertinya John dapat ide. Keju, apakah dia akan membuat donat dari keju? Dia melebarkan di atas miring. Kamu harus mengakui bahwa keju melar itu sudah terlihat cukup menggugah selera. Apa yang dia lakukan? Tentu saja cetakan donat. Itu jenius. Namun sepertinya dia melepaskan semuanya kepada Cheetos itu. Apa ada yang tahu dia mau apa? Ini dia. Itu tepung panir atau roti. Semua masuk akal sekarang. Yang perlu dilakukan hanyalah mengambil donat keju yang cantik dan melapisinya dengan tepung roti. Cantik sekali. Aku rasa John tidak melupakan pertarungannya dengan minyak mendidih. Untung ada kertas timah. Bungkus saja donat kita dengan kertas timah seperti ini dan goreng dalam wajan. Tidak butuh minyak sama sekali. Itu ide yang bagus, John. Jangan kamu sentuh ya, John. Biarkan donat menjadi dingin sebentar. Buka kertas aluminium dengan hati-hati. Kelihatan enak sekali. Nah, sekarang saatnya mencicipi. Manakah dari semua donat yang paling disukai Emma? Mari kita mulai dengan donat buatan Koki. Betapa sedap aroma dan penampilannya. Berikutnya adalah donat Nenek. Nenek pasti telah membuat donat ini untuk cucunya lebih dari yang paling enak. Tapi ekspresi Emma tidak terlalu terkesan. Dan akhirnya donat saudara kita, John. Nah, John, semoga adikmu menghargai usahamu. Lihat bagaimana keju itu memanjang. Sungguh donat yang luar biasa. Namun inilah satu untuk memilih yang terbaik adalah punya Koki. Selamat kepada pemenangnya. Apa yang bisa kukatakan, dia memang ahli. Ronde kedua akan segera dimulai. Apa akan untuk kontes kali ini? Roti lapis. Wow, aku mau tahu siapa yang punya peluang lebih besar untuk menang kali ini. Koki, Nenek, atau mungkin... Hei, apa yang kamu lakukan, John? Tugasmu untuk membuat roti lapis, bukan memakan semua bahannya. Kurasa John ingin membuat roti lapis yang manis. Oh, Nutella, apa lebih banyak makanan manis, kenapa tidak? Marshmallow, coklat batangan. Wah, enak sekali. Apa itu? Sirup manis. Betul sekali. Roti lapis buatan John benar-benar lezat. Bagaimana reaksi Nenek? Aku kira dia akan membuat roti lapis, sepertinya ini enak. Dia menaruh roti di atas wajan. Roti harus dipanggang dengan benar. Taruh keju daging asap di atasnya. Banyak sekali keju dan daging asap. Baunya sedap sekali. Kita aja bisa membayangkannya. Tapi sang Koki tampaknya tidak menyukai roti buatan lawan. Mari kita lihat apa yang dia pikirkan. Kita mulai dengan roti panggang dengan benar. Lalu selada, tomat segar. Bukan hanya lezat tapi menyehatkan.
Lihat, apa ini? Siput. Nampaknya nenek benar-benar terkejut. Ini adalah makanan lezat yang disajikan restoran kelas atas. Makanan yang sangat lezat untuk para pecinta kuliner sejati. Kita menggoreng dalam wajan dan menikmati aromanya. Hebat. Sekarang menaruhnya sandwich dengan rapi. Ini keren sekali. Tapi sepertinya Koki tidak berhenti sampai situ saja. Itu adalah gurita. Jangan lihat itu, Nena. Gurita itu digoreng dan sekarang kita menaruhnya di atas sandwich yang lezat. Ini sangat indah, namun bukan hanya itu, ada keju juga, bukan sembarang keju, ini keju jamur. Rasa yang tidak biasa, benar kan Koki? Aku khawatir Nenek tidak akan menyukai aroma bahan spesial itu. Nenek bangun, sementara itu Koki sedang memarut keju dan hampir selesai. Kuharap Emma menghargai mahakarya masakan mewah ini, kerja keras si Koki tidak akan sia-sia. Sepertinya ketika para juru masak kita sedang menyiapkan makanan, ada yang merasa lapar. Untung dia membawa coklat batang di kantongnya. Dia terlihat kurang bagus. John, kita harus melakukan sesuatu. Dia dapat ide. John selalu punya ide hebat. Masukkan es batu ke dalam mangkuk, tuangkan air ke atasnya. Oke. Hei, saya rasa dia mulai melihat apa yang dilakukan. Tuangkan coklat leleh ke dalam mangkuk dan tada! Topping roti lapis yang lezat sudah jadi. Nah, saatnya mencoba Emma. Sandwich mana yang paling kalian sukai? Mari kita mulai dengan sandwich ala Koki. Hanya seorang pecinta kuliner sejati yang akan menghargainya. Tapi tampaknya Emma bukan seorang pencicip yang baik. Apa ini gurita dan siput keju berjamur? Aku tidak suka. Ya mungkin sandwich buatan kakak lebih disukainya. Kurasa semua orang yang menyukai makanan manis pasti menyukainya. Lihat betapa banyak marshmallow, coklat, dan sirup dalamnya. Oh iya, Emma sangat suka. Hanya tersisa roti lapis nenek. Apa yang lebih baik dari kombinasi keju, bacon, dan ham? Tentu saja ini adalah pemenangnya. Maaf, tapi tidak ada yang mengalahkan sandwich nenek. Ini adalah kemenangan yang bersih dan layak. Kita tidak sabar untuk melihat apa yang selanjutnya di kontestan terakhir. Tentu saja suka telur orak-arik, hidangan begitu sederhana tapi berbagai cara yang berbeda. Mari kita mulai dengan nenek. Dimulai dengan mentega. Bolehkah aku minta mentega juga? Tentu saja, ini dia. Ups, sepertinya dia tidak tahu cara menggunakan botol mentega. Tidak, John, kamu akan menumpahkan semuanya. Seharusnya kamu minta bantuan. Sementara John membuat masalah untuk dirinya, nenek mulai menggoreng telur. Bagus, John harus bergegas, tidak ada yang rumit tentang hal ini. Tinggal pecahkan telur dan ya, kita bekerja apa yang kita punya. Nenek sudah menaruh telurnya di atas piring. Tapi bagaimana dengan Koki? Amatir, kita akan menunjukkan kepada mereka apa itu telur, Chef. Wow, Chef menghasilkan sesuatu yang tidak biasa dan keren. Dan buah persik. Apa kamu yakin tentang hal ini? Baiklah, kita percaya seorang profesional. Oh iya, mereka akan menyukai hidangan khas saya. Ini adalah resep rahasia telah dirahasiakan selama 1000 tahun. Dan restoran saya membuat pada acara-acara khusus. Bellissimo. Wow, apa ada yang tahu tentang hal itu? Tapi ini keren. Bagaimana dengan masakanmu, John? Apakah ada yang minta pertunjukan api? Hati-hati, John, jangan sampai terbakar. Kelihatannya tidak banyak, tapi aku pikir menyajikan untuk adiknya. Jadi semua hidangan sudah siap, saatnya mencicipi. Memutuskan siapa yang memenangkan ronde ketiga. Mari kita mulai dengan buatan nenek. Klasik dan bagus, tidak mewah, tapi bagus juga. Apa ini? Serius? Menyebalkan. Nah, ini patut dicoba. Bagaimana mahakarya Emma dari Koki? Tidak ada makanan laut kali ini. Dan ini ternyata Emma menyukainya. Bravo. Si Koki mungkin telah menangkan 2 tantangan, tapi masih ada 1 tantangan lagi. Dan itu adalah salad. Tampaknya tugas ini akan berjalan dengan mudah bagi sang Koki. Sang nenek juga memiliki banyak. Bagaimana dengan John? Mari kita lihat. Oh, dia masih perlu banyak belajar mengiris sayuran. Sekarang, nenek akan menunjukkan kemampuannya sebagai sang ahli. Perhatikan dan pelajari. Wow, lihatlah betapa irisan tomat-tomat itu begitu merata. Nenek benar-benar tahu cara membuat salad, menyebarkan tomat, dan ini sangat nikmat. Sisanya hanya menambahkan potongan dada ke dalam salad dan selesai. Tapi tentu saja masih belum mengejutkan sang Koki. Bahkan memang sudah menjadi tugasnya untuk memberikan kejutan. Dia mengambil beberapa bumbu segar, mentega, semua dimasukkan ke dalam blender. Lalu siapkan. Seperti biasa, hidangan si Koki tidak ada jelas bagi kita sampai akhir. Tapi itulah keindahannya. Sekarang ia menuangkan cairannya ke dalam panci dan mengambil jarum suntik.
Sang koki tidak pernah berhenti membuat kita terkejut. Wow, ini indah sekali. Menawan sekali. Koki kamu sungguh luar biasa. Sekarang mengambil daun selada, disobek, dan sekarang tomat. Keren. Apa itu? Sungguh cara memotong yang terampil. Ini sangat-sangat bagus. Tapi bagaimana dengan yang lainnya? Tentu saja, nenek tidak terlalu tampil memotong, tapi meskipun begitu rasanya juga enak. John, kamu masih motong sayuran. Kamu harus lebih cepat. Baiklah, jangan terburu-buru. Ya. Nenek, apa kamu memakai maskar mentimun? Tunjukkan kemampuanmu, John. Oh, itu bahkan tidak mendekati hidangan koki. Sepertinya ada ide brilian lagi dari John. Ayo tunjukkan trikmu yang lain. Hah, permen karet? Kamu tidak akan buat salad dari permen karet, kan? Sepertinya itu yang akan dia lakukan. Dan bukan hanya dari permen karet, tapi selai jeruk dan juga marshmallow. Aku kira Emma akan menyukai salad ini. Nah, mari kita cari tahu. Aku akan mulai dari mana? Aku akan coba yang aneh ini. Apa ini? Menjijikan sekali. Berikutnya saladnya nenek. Kelihatannya sangat-sangat menggugah selera. Bagaimana menurut Emma? Lumayan bukan? Tampaknya salad buatan John. Apakah ini cinta pada pandangan pertama? Mari kita cicipi. Wow, kita punya pemenangnya. John, kamu berhasil. Selamat. Kenapa setiap orang punya banyak coklat dan aku cuma dapat 1 Twix? Ini tidak adil. Hei, perhatikan kemana kamu membuang sampah. Apa yang kamu lakukan? Berhenti mengoceh seperti burung. Lagian, aku punya cara membagi coklat ini dari beberapa bagian yang enak. Gergaji akan membantuku dalam hal ini. Sekarang ambil ini. Cukup, jangan sentuh kami. Aku tidak bermaksud. Gergaji ini untuk coklatnya. Kalian tidak perlu takut. Ya, tapi kami tetap kena akibatnya. Apa kalian menderita? Oh, lihat. Sekarang Twix-nya jadi kecil-kecil. Sekarang jadi lebih mudah untuk makan. Saatnya untuk nyobain. Ternyata luar biasa. Oke, aku sudah selesai. Oh, masih ada sedikit lagi. Ya, itu enak banget. Ya, baiklah. Sekarang saatnya aku untuk nyobain makananku. Oh, ada satu yang tersisa. Ini enak banget. Aku tidak bisa membayangkan betapa lezatnya itu. Oh, susu coklat dan rasa coklat batangan. Ini pasti akan sempurna. Hei, hati-hati. Oh, maaf, aku tidak sengaja. Ya, sekarang aku yakin ini semua pasti akan jadi lebih enak. Susunya akan jadi susu coklat. Ya, ini luar biasa. Dan aku sudah selesai. Apa yang kamu lihat? John, kamu bisa mulai makan. Oh, aku baru saja dapat ide unik. Makan coklat saja itu membosankan. Akan lebih keren membangun menara yang luar biasa dari mereka. Nah, ini dia. Saatnya beraksi. Nutella ini akan beraksi sebagai semennya. Aromanya luar biasa. Kita mulai susun satu persatu. Wow, John, kamu pembangun yang hebat. Ya, setiap lelaki tahu bagaimana membangun, apalagi saat ada menara coklat. Ya, ini sudah sangat tinggi. Aku memang hebat. Keren abis. Nah, dan setiap perempuan harus bisa makan sesuatu yang dibangun oleh anak laki-laki. Oh, apa yang kalian lakukan? Kenapa menaranya bergetar? Tidak. Oh, John, maafkan kami. Coklatnya terlalu enak. Ya, semuanya baik-baik saja. Helm ini menyelamatkanku. Wow, ada berapa keripik di sana? Ada banyak, tapi tidak. Kalian punya banyak keripik dan aku cuma punya yang kecil. Oh, aku hanya bisa melihatnya lewat kaca pembesar. Nah, ini dia. Oh, nah sekarang itu terlihat seperti keripik beneran. Baiklah, saatnya untuk mencoba. Ya, itu sangat-sangat lezat.
tapi sangat kecil. John, giliranmu. Akhirnya, aku kebetulan lagi lapar. Siapa yang menutup keripik seperti ini? Tidak ada yang bisa membukanya. Oh, tapi aku punya cara untuk membukanya. Gergaji ini akan membantuku. Nah, saatnya untuk makan keripik. Lihat, aku punya cara unik. Dan saatnya tangkap mereka di mulut kita. Ya, ini enak banget. Aduh, aku jadi sedikit pusing. Dasar aneh. Sekarang aku akan makan milikku sendiri. Aduh, hati-hati melakukannya. Kamu kena kepalaku. Aku kena lagi. Aku lagi sakit kepala. Aku tidak bisa berhenti lagi. Keripik ini terlalu enak. Aku harus pakai helm biar aku nggak kena kepalaku lagi. Yeay. Aduh, aku kena lagi. Kenapa semua orang melempar padaku? Ambil helm ini. Aduh, apa yang kalian lakukan? Oh, itu tadi lezat dan agak keras. Ya, Emma, kamu kurang beruntung dengan permen itu. Makasih, itu sudah jelas. Aku tidak akan puas dengan ini. Tapi semuanya belum hilang. Bahkan permen kecil pun bisa dikembangkan jika pakai teknologi modern. Misalnya iPhone ini. Penjahat? Wow, aku tidak tahu itu bisa terjadi. Jadi gimana? Mungkin ini enak? Ya, ini luar biasa. Aku mau makan lagi dan lagi. Oke, John, sekarang giliranmu. Oke, sekarang aku akan menembak semua permen sekaligus. Bersiaplah. Ini dia. Ya, kamu siap. Tapi kamu sepertinya tidak dapat apa-apa. Tapi ada lebih banyak permen di meja ini. Hei, lepas tangan. Itu bukan milikmu. Mereka hanya untukku. Tapi aku nggak tahu harus mulai dari mana. Kita harus menyelesaikan masalah ini dengan bantuan lotre. Jadi aku tahu permen mana yang maju duluan. Ini dia. Aku akan makan semuanya. Kita mulai dengan warna hijau. Permen ini manis banget. Wow, lotre ajaib. Aku juga mau dong. John, sayang, beri aku permen juga. Oh, ada keajaiban di sana. Aku dapat raksasa Skittles. Wow, ini pasti enak. Ya benar, ini luar biasa. John, ayolah bagi dikit aja. Kita kan teman. Oh, baiklah. Ini cukup untuk semua orang kok. Kita bisa makan semuanya bersama-sama. Dan sekali lagi, semua orang beruntung kecuali aku. Aku cuma punya satu mata gami. John, apa yang kamu tertawakan? Mungkin cuma satu, tapi ini masih enak. Emma memberiku ide bagus untuk bikin prank. Mata yang sobek pasti akan bikin mereka panik. Emma, lihat apa yang aku lakukan. Sekarang aku tidak punya mata. Ini mengerikan. Keluar dari sini. Aduh. Tolong. Sepertinya aku tersedak. Gara-gara Emma, banyak orang menderita. Wow, film yang menarik. Dan Nesquik ini sangat lezat. Apa yang aku lihat di sini? Kenapa ada mata di mangkokku? Baiklah, aku bisa makan lagi. Ini enak banget. Ya, aku setuju. Aku tidak akan menolak kesuguhan lezat ini. Oh, ini enak banget. Oke, aku selesai. John, tunggu apa lagi?
Hei, jangan lakukan apapun. Aku punya kemauan tidak sepertimu. Tapi kamu benar, matanya sangat enak. Oh ya, aku tidak bisa berhenti. Mungkin kamu bisa berbagi denganku? Aku juga dong. Kita kan teman. Ayolah, aku mohon dikit aja. Ya cukup, jangan berkelahi. Bagaimanapun, aku tidak akan berbagi pada kalian. Haha. Oh tidak, apa yang terjadi? Aku bisa melihat dengan sangat baik. Aku punya banyak mata. Hah? Jadi bermata banyak? Keren. Para gadis sangat menarik untuk melihat apa yang ada di sini. Aku pikir kamu akan menikmatinya. Kamu akan mendapatkan sejumlah kecoa besar. Lihat betapa lucunya mereka. Kau bercanda. Maaf, tapi kamu harus menggambarnya. Kamu akan melakukannya dengan tangan kecil ini. Kamu akan sangat nyaman menggambar dengan ini. Ini tidak biasa, tapi kamu akan menyukainya. Kalian harus bergegas. Waktunya akan dimulai sekarang. Tentu saja aku tidak ingin mendapatkan kecoa, tapi aku akan masih perlu memamerkan keterampilan menggambarku. Aku pikir aku akan melakukannya dengan sangat baik. Aku harap begitu, karena kalau tidak, aku tidak punya siapa-siapa untuk ditiru. Oh sial, pensil aku patah. Dengan apa aku harus menggambar? Benar, aku punya rautan. Aku harap ini dapat membantuku. Sangat bagus, sekarang aku bisa menggambar lagi. Apa yang terjadi dengan rautannya? Oh tidak, sekarang tertutup serbuk kayu. Setidaknya aku sudah meraut pensilnya. Sekarang aku tersisa hanya meniup serbuk kayunya, sehingga kertas aku bisa kembali untuk digambar. Baiklah. Hei, menurut kamu apa yang sedang kamu lakukan? Aku berlumuran serbuk kayu sekarang. Jangan khawatir, aku membantu menyingkarkannya. Terima kasih banyak, kamu baik sekali. Tentu saja aku tidak akan menentang kamu setelah itu. Apa yang sedang terjadi? Dari mana kertas itu berasal? Julie, maukah kamu berhenti melempar barang? Hentikan, sungguh berani. Julie, kau tidak sadar bahwa kau mengganggu lukisanku. Baiklah, aku akan membuang semua sampah. Wow, sungguh gambar yang indah yang kamu miliki. Aku pikir aku akan mengambil itu juga. Hei, di mana gambarnya? Waktu dari tantang ini akan berakhir. Kamu benar sekali, tantangan sudah berhasil. Saatnya menunjukkan apa yang sudah kalian lakukan. Vita, kau bisa melakukannya yang lebih baik. Tidak suka. Mila, di mana pekerjaanmu? Itu tidak berhasil. Kamu pasti tidak akan menang. Julie, kamu membuat hari aku menyenangkan. Aku sangat suka gambar kamu. Karena itu milikku. Stop. Gadis-gadis berhenti mengumpat. Apa yang terjadi? Meskipun aku tidak ingin memahami masalah kalian, aku sudah cukup banyak masalah. Mila, kamu mendapatkan kecoa. Kamu harus mencobanya. Itu mengerikan. Aku mencoba. Mereka merangkap. Lihat itu. Aku belum pernah melihat begitu banyak kecoa sekaligus. Tampaknya sesuatu yang berkilat di bawah. Wow, ini sebuah cincin dengan berlian asli. Wow, betapa beruntungnya aku. Ya, sangat indah sekali. Para gadis, kali ini akan ada hadiah yang luar biasa yang menanti kalian. Apakah itu? Apa kamu suka hidangan laut? Karena salah satu dari kalian akan mendapatkan gurita yang berlendir ini, tapi sangat lucu. Apa kamu bercanda? Iuh. Dan kalian akan melukis dengan cat warna-warni ini pada kaca. Aku harap kalian bisa melakukannya. Waktu kalian dimulai dari sekarang. Okay. Aku sering melukis seperti ini ketika aku masih kecil. Jadi aku harus pasti menang. Sial, ini tampak seperti noda. Kita harus menghapusnya. Ya, bagaimana kamu mengacaukan pekerjaannya seperti itu? Aku akan menggambar sesuatu yang sangat keren. Mungkin hadiah kita adalah gurita yang benar-benar menakutkan, tapi bahkan itu pun bisa digambar dengan lucu dan sangat cantik. Aku sangat setuju dengan Mila. Awesome. Selain itu, semakin bagus gurita dicat, semakin kecil peluang kamu untuk mendapatkan gurita yang asli. Aku akan menaruhnya di sini juga dan menambahkan ornamen-ornamen ini. Seperti aslinya. Aku kehabisan cat biru. Meskipun aku harap Mila tidak akan keberatan jika aku meminjamnya.
Hei, aku tidak mengerti. Apakah kamu harus minta izin aku? Mari kita lihat bagaimana kamu menyukai ketika botol cat itu menjadi milik kamu selamanya. Sungguh suatu lelucon. Oh tidak, apa itu? Bagaimana cara melepaskannya? Aku akan menyelesaikannya terlebih dahulu. Vita, apa yang kamu gambar? Aku pikir ada sesuatu yang sangat menyeramkan. Tidak sopan untuk mengatakan itu. Aku akan berikanmu pelajaran. Kamu tidak perlu mengatakan itu bila aku pecahkan kaca milikmu. Tidak, apa yang kamu lakukan sekarang? Aku tidak ingin gurita. Meskipun lem yang aku gunakan mungkin bisa membantuku. Itu ide yang bagus. Anak-anak, waktu hampir habis. Saatnya menunjukkan gambar kalian. Hey, come on! Julie, kamu hebat sekali. Ini sempurna. Vita, kanvasmu adalah mimpi buruk yang tak terlukiskan. Sayangnya itu tidak bagus. Gross! Mila, aku harap banyak darimu. Bagaimana bisa kamu memecahkan kanvasnya? Aku sangat sebal. Menurutku sangat adil jika gurita ini diberikan kepada kedua kontestan yang tidak peduli dengan aturan tantangan. Vita dan Mila, gurita ini milik kalian. Itu benar, ayo makanlah. Dan aku akan melihatnya dan tertawa. Kamu tidak perlu menolaknya, kalian tetap harus memakannya. Mari kita coba. Itu menjijikan. Aku tidak berpikir seburuk itu. Sekarang aku bahkan lebih takut mencobanya. Ini benar-benar menjijikan. Julie, kenapa kamu tertawa? Aku tidak suka ditertawakan. Vita, aku sarankan kita tunjukkan pada Julie siapa yang akan tertawa. Aku bersamamu sepanjang jalan. Julie, tangkaplah. Hei, apa yang kalian lakukan? Sungguh kejam. Sekarang ada tentakel di kepalaku. Aku bahkan tidak bisa menghilangkan bau busuk ini dengan air. Akan seperti apa babak ketiga tantangan ini? Kali ini kalian beruntung dengan hadiahnya. Lihat betapa lucunya anjing kecil yang akan kalian dapatkan. Dan sekali lagi kalian harus melukis dengan sesuatu yang tidak biasa. Buatlah diri kalian seperti anjing kecil yang lucu ini. Kalian punya waktu yang tepat 1 menit untuk melakukan yang sudah berjalan. Baiklah, aku tidak boleh kalah. Aku benar-benar ingin memiliki anjing ini. Aku juga ingin satu, jadi kita harus segera bergegas. Mari kita semua ingin memiliki anjing yang manis. Aku harus melukis wajahku seperti anjing. Aku tidak mengira aku bisa menggunakan keterampilan ini. Gadis-gadis itu melakukannya dengan sangat baik dalam makeup. Kita harus merusaknya. Hei, apa yang telah kamu lakukan? Kamu telah merusak segalanya. Maafkan aku, tapi itu bukan salahku. Kau tahu apa? Rasakan. Kamu akan tahu bagaimana cara menghentikan aku melukis. Oh iya, kalau begitu, kamu juga harus mendapatkannya. Biarkan semua itu membahasahimu. Kenapa kamu sangat tidak suka aku? Kalian sangat menakutkan. Sekarang kalian tidak terlihat seperti anjing. Kalian terlihat seperti hantu. Hanya saja jangan sentuh aku. Waktu habis. Saatnya memutuskan siapa yang akan menjadi pemilik anjing ini. Vita, itu mengerikan. Oh no! Kamu tidak bisa melihat itu. What? Mila, kau tidak lebih baik. Riasan kamu tidak terlalu buruk, tapi kamu tidak terlihat seperti anjing yang baik. Julie, kamu melakukannya dengan baik. Kamu mendapatkan teman baru. Hore! Lihatlah betapa tampannya dia dan lucu sekali. Apa yang kalian lihat? Bagaimana juga aku harus menjatuhkan persaingan. Oh, bawa apa itu? Oh, tidak. Anjing lucu itu membuang kotoran yang tidak lucu. Hal yang sangat buruk untuk lelaki-kuan. Jadi kita punya anjing dan kamu mendapatkan kotorannya. Keadilan telah ditegakkan. Para gadis, akan ada hadiah cantik yang menanti kalian di babak ini. Lihatlah kalung cantik itu. Dan salah satu dari kalian akan mendapatkannya. Dan kalian akan menulis dengan botol-botol yang bersih lem glitter warna-warni. Aku pikir ini akan menakjubkan untuk kalian. Lihatlah itu. Waktu dimulai dan mulailah. Aku yakin aku akan menjadi pemilik dari kalung itu. Gadis-gadis lain tidak pantas untuk memilikinya. Bagaimana kamu mengeluarkan lem konyol ini? Oh tidak, semuanya hancur. Bagaimana cara menghapusnya sekarang? Dapatkah aku mengecatnya dengan yang lain? Tidak berhasil. Apa yang harus aku lakukan? Julie itu tidak lucu. Aku akan menunjukkannya padamu. Oh, jangan sentuh aku sedang menggambar.
Dan aku sama sekali tidak tahu cara menggambar kalung. Tetapi orang lain juga tidak boleh mendapatkannya. Mila, jangan tersinggung, tapi kamu harus merusak kekuatan lem itu. Semuanya berjalan sempurna, hanya perlu menambahkan beberapa tes lem merah muda. Hanya perlu membasahkan beberapa tes. Dan apa ini? Mengapa botolnya menempel di tanganku? Julie, apa ini semua ulahmu? Aku? Ini ulah Vita. Oh iya, dia harus merasakan betapa kuatnya lem ini. No! Tetapi bukan di tangannya, melainkan di wajahnya. Kesini kamu, rasakan. Aku pikir ini sangat cocok untuknya. Tolong, singkirkan lem ini dariku. Oh tidak, sekarang aku kehilangan separuh wajahku. Aku butuh alisku kembali ke tempatnya segera. Mila, kau seharusnya tidak main-main denganku. Akan kutunjukkan padamu. Berhenti, waktunya sudah habis. Tunjukkan kepadaku apa yang telah kalian gambar. Vita, kau keluar lagi. Ini adalah pekerjaan yang mengerikan. Tidak ada perasaan yang bersalah. Julie, kau tidak lebih baik. Para gadis, apa yang terjadi pada kalian? Kamu tahu cara menggambar? Mila, itu hal yang baik. Kamu selalu membuat aku bahagia. Aku pikir tidak ada keraguan dalam benak siapapun bahwa hadiahnya jatuh kepada Mila. Selamat. Wow, sungguh indah. Sekarang aku akan menjadi gadis tercantik di kelompok ini. Julie, apakah kamu ingin salah satu dari ini? Apakah kamu ingin membiarkan kamu memakainya? Tentu saja, tapi aku tetap tidak akan berikannya padamu. Oh, kamu curang, maka tidak akan ada yang mendapatkannya. Apa yang kamu lakukan? Ini dia, aku sudah merasa seperti seorang putri. Itu sangat indah. Para gadis, kamu seharusnya melihat wajah-wajah kalian tidak bahagia. Tidak ada kalung yang bisa memperbaikinya.